Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Makas dengan NIM 230903501064. Selamat datang di video ini. Saya akan membahas tentang Balance Scorecard atau BSC, yaitu sebuah alat manajemen yang sangat penting dalam akuntansi manajerial. Balance Scorecard adalah metode yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif. Diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. BSC membantu perusahaan untuk tidak hanya fokus pada hasil keuangan, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif Balance Scorecard. Balance Scorecard terdiri dari 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, perspektif keuangan. Di sini kita mengukur kinerja keuangan organisasi seperti pendapatan, laba bersih, dan pengembalian investasi. Ini menunjukkan apakah kita mencapai tujuan keuangan dan memberikan nilai kepada pemegang saham. Yang kedua, perspektif pelanggan. Fokus di sini adalah kepuasan pelanggan dan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Indikator yang dapat digunakan bisa berupa tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan tingkat retensi pelanggan. Ketiga, perspektif proses internal. Di sini, kita menilai efisiensi dan efektivitas proses yang ada dalam organisasi. Ini mencakup inovasi, kualitas produk, dan produktivitas. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengukur kemampuan organisasi untuk belajar dan beradaptasi. Ini mencakup pengembangan karyawan, manajemen pengetahuan, dan kemampuan inovasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari manfaat dari Balance Scorecard. Jadi, apa sih manfaat dari Balance Scorecard? Nah, dengan menggunakan Balance Scorecard, perusahaan dapat mengukur kinerja secara menyeluruh. Ini membantu menghubungkan tujuan jangka panjang dengan tindakan operasional sehari-hari, serta meningkatkan komunikasi di antara anggota tim. Nah, kemudian kita akan mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan dari Balance Scorecard. Seperti dengan alat manajemen lainnya, Balance Scorecard juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu BSC memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja organisasi dan mendorong fokus pada berbagai aspek, bukan hanya keuangan. Nah, sedangkan kekurangannya, informasi yang disajikan bisa terbatas dan mungkin tidak mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat contoh analisis Balance Scorecard pada usaha makanan ringan yang tertera di layar, di mana dapat kita lihat bersama ada beberapa perspektif yang dinilai, di mana ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, secara keseluruhan,
Balance Scorecard adalah alat yang efektif untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi. Dengan pendekatan yang seimbang, Balance Scorecard dapat membantu kita untuk mencapai tujuan yang strategis dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang Balance Scorecard ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.